Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel YouTube Belajar Matematika pada pembahasan mata kuliah Statistika Pendidikan. Topik kali ini yang akan kita bahas adalah koefisien keruncingan yang terdapat pada modul 5, ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan dari kurva normal pada kegiatan belajar 2, ukuran keruncingan atau disebut juga dengan kurtosis. Ukuran keruncingan adalah derajat kepuncakan dari suatu distribusi. Bentuk keruncingan ada 3. Yang pertama yaitu leptokurtik, distribusi yang mempunyai puncak relatif tinggi. Yang kedua platikurtik, distribusi yang mempunyai puncak mendatar. Dan jenis yang ketiga mesokurtik, distribusi yang mempunyai puncak tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu mendatar. Apabila digambarkan bentuknya seperti ini. Untuk menentukan ukuran keruncingan, maka digunakan rumus koefisien keruncingan, di mana rumusnya adalah 1/2 dari kuartil ketiga dikurang kuartil 1 per persentil 90 dikurang persentil 10. Jadi ada 4 ukuran statistik yang digunakan dalam menentukan koefisien keruncingan. Nilai koefisien keruncingan dibandingkan dengan nilai 0,263. Jika koefisien keruncingan lebih kecil dari 0,263, maka bentuk distribusinya platikurtik atau mendatar. Yang kedua, jika koefisien keruncingan sama dengan 0,263, maka bentuk distribusinya mesokurtik, yaitu pertengahan, tidak terlalu runcing, juga tidak terlalu mendatar. Dan yang ketiga, jika koefisien keruncingan lebih besar dari 0,263, maka bentuk distribusinya adalah leptokurtik atau sangat runcing. Kita akan membahas dalam perhitungan data. Contoh yang pertama kita gunakan untuk data tunggal. Data yang ada di soal ini kita cek dulu. Jika belum terurut, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan. Karena yang akan digunakan di sini adalah kuartil dan persentil, di mana keduanya merupakan ukuran letak atau lokasi. Yang pertama yang kita hitung adalah kuartil pertama atau K1. Ingat rumus daripada letak kuartil adalah I/4 kali N tambah 1. Untuk kuartil pertama nilai I sama dengan 1. Sedangkan N untuk soal ini adalah 20. Jadi diperoleh 1/4 kali 21, 5,25. Cara menuliskannya, bilangan yang bulatnya 5, tulis sebagai data kelima. Sedangkan angka setelah tanda desimal tulis menjadi 0,25. Sedangkan 5,25 itu bilangan terletak antara 6 dengan 5. Maka di sini digunakan selisih antara data ke-6 dengan data ke-5. Di mana di soal ini yang merupakan data urutan ke-5 adalah 13. Sedangkan urutan ke-6 adalah 14. Diperoleh 14 kurang 13, hasilnya 1. 1 diperkalikan dengan 0,25, hasilnya 0,25. Jumlahkan dengan 13, diperoleh 13,25. Berikutnya kita tentukan kuartil ketiga. Kuartil ketiga, cara menghitungnya sama dengan kuartil pertama tadi. Pembedanya hanya di angka 3 di sini. Karena yang ingin dihitung adalah kuartil ketiga. 3/4 dari 21, perkalikan dulu 21 dengan 3. Hasilnya 63/4. Hasilnya 15,75. Bilangan yang bulatnya adalah 15, maka kuartil ketiga nilainya terletak pada data ke-15. Angka setelah desimal adalah 75, maka ditambah 0,75. 15,75 itu terletak antara bilangan 15 dengan 16. Jadi di sini ditulis data ke-16 dikurang data ke-15.
Data ke-16 adalah 35. Data ke-16 adalah 35 dan data ke-15 adalah 33. Diperoleh 35 kurang 33, 2 perkalikan dengan 0,75. Diperoleh 1,5 jumlahkan dengan 33. Sehingga hasil akhirnya 34,5. Kita sudah memperoleh dua nilai. Maka masih ada dua nilai yang lainnya yang akan ditentukan, yaitu persentil 10 dengan 90. Untuk persentil 10, rumus yang dipergunakan mirip dengan kuartil tadi, pembedanya adalah pada pembaginya. Pembaginya di sini 100. Jika persentil N tambah 1, di sini sama I. Karena yang ingin dihitung di sini adalah persentil 10, maka I ganti dengan 10. 10 per 100, N-nya tetap sama 20. Tambah 1, 21 kali dengan 10, 210, maka diperoleh 2,1. Jadi, nilai persentil ke-10 terletak pada data kedua, tambah bilangan angka yang berada di belakang tanda desimal adalah 1 ditulis 0,1. 2,1 terletak antara data ketiga dengan data kedua. Di mana data ketiga di sini adalah 10 dan data kedua adalah 9. Maka diperoleh 0,1 kali 1 hasilnya 0,1 tambah dengan 9. 9,1. Yang terakhir besaran yang dihitung adalah persentil 90. I di rumus ini ganti dengan 90. 90 per 100 kali 20 tambah 1. 90 kali 21, 1890. Atau diperoleh hasil akhirnya 18,9. Maka nilai persentil 90 yaitu data ke-18. Karena bilangan bagian yang bulatnya adalah 18 dan bilangan desimal di belakang tanda desimal 9. Jadi ditulis data ke-18 tambah 0,9. 18,9 terletak antara 19 dengan 18. Diperoleh 39 tambah 0,9, 43 kurang 39. Karena data ke-19 adalah 43, data ke-18 adalah 39. 0,9 kali 4, 3,6. Tambahkan dengan 39. Diperoleh 42,6. Ukuran statistik yang diperlukan dalam perhitungan koefisien keruncingan sudah kita hitung semua. Di mana K1, K3, persentil 10, dan persentil 90. Nilai-nilai tersebut disubstitusi ke dalam rumus. Di mana kita peroleh 1/2 34,5 untuk K3 dan K1-nya 13,25. Hitung bilangan yang berada di dalam tanda kurung yaitu 21,25, selanjutnya kali dengan 1/2 atau 21,25 bagi 2. Hasilnya 10,625 per 33,5. Hasilnya 0,317. Ini dibandingkan dengan 0,263. 0,317 itu lebih besar dari 0,263, maka bentuk distribusinya adalah leptokortik. Gambarnya seperti ini. Ini contoh untuk data tidak terkelompok. Kita lanjut contoh perhitungan koefisien keruncingan untuk data yang terkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi di sini sama cara atau ukuran statistik yang akan dicari sebelum proses perhitungan koefisien keruncingan. Yang pertama yang akan kita hitung adalah nilai dari kuartil pertama. Jumlahkan frekuensinya atau nilai N-nya sama dengan 60. Maka letak kelas kuartil rumusnya adalah I kali N tambah 1/4. Di mana karena yang ingin ditentukan di sini adalah kuartil pertama, maka I diganti dengan 1. 1 kali 61/4, 15,5.
Jadi kelas kuartil berada pada urutan 15,5. Coba kita lihat di sini dari kelas pertama sampai kelas kedua frekuensinya baru 10, sampai di kelas ketiga sudah 20. Yang kita inginkan adalah urutan 15,5. Jadi kelas K1 berada pada kelas 30 sampai 34 dengan batas bawahnya adalah 30 kurangi ketelitiannya. Ketelitiannya karena merupakan bilangan bulat 30 ini, maka dikurang 0,5. Hasilnya 29,5 dengan panjang kelas, kurangkan saja dua ujung yang berdekatan. 30 kurang 25 hasilnya 5. Dan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil pertama yaitu 2 tambah 8. Hasilnya 10 dan frekuensi dari kelas kuartil pertama sendiri adalah nilainya 10. Maka kita peroleh nilai K1, masukkan ke dalam rumus kuartil pertama, diperoleh 29,5. Batas bawahnya dari sini, panjang kelasnya 5, kemudian I kali N per 4 yaitu seperempat kali 60. Jawabannya adalah 15. Dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas K1 10 dan frekuensi dari kelas kuartil pertama yaitu 10. Selesaikan bilangan yang berada dalam tanda kurung hasilnya 5 per 10. 5 kali 5, 25 per 10 hasilnya 2,5. Jumlahkan dengan 29,5. Hasilnya adalah 32,0. Lanjut, tentukan kuartil ketiga. Proses perhitungannya sama. Kelas kuartil ketiga, maka I diganti dengan 3. 3 kali 61 dibagi 4, hasilnya 45,75. Untuk menentukan posisinya, jumlahkan dulu frekuensinya. Sini 20, 36, tambah 12, 48. Maka yang kita inginkan urutan 45,75 berada pada kelas interval 40 sampai 44. Di mana batas bawahnya yaitu ujung bawah 40 ini kurangi 0,5, panjang kelasnya sama dengan 40 kurang 35. Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, jumlah dari frekuensi ini, 4 frekuensi sebelumnya, hasilnya 36. Dan frekuensinya dari kelas kuartil ketiga ini adalah 12. Nilai-nilai yang dibutuhkan sudah lengkap, masukkan ke dalam rumus. Diperoleh 39,5 tambah 5, 45. 45 dari 3 per 4 kali 60 atau 180 bagi 4 hasilnya 45. Selesaikan pengurangan. 45 kurang 36, 9. 5 kali 9, 45 bagi 12, 3,75. Jadi nilai kuartil ketiga 43,25. Sudah dua ukuran statistik yang diperoleh. Kita lanjut dengan persentil 10. Cara kerjanya sama dengan kuartil, pembedanya hanya di pembaginya. Pembaginya adalah 100. Untuk persentil 10, I ganti dengan 10. 10 kali 61 per 100. Hasilnya 6,1. Kita lihat dari frekuensinya. Di sini baru 2. Ke sini 10. Jadi persentil 10 ada di sini. Kelas 25 sampai 29. Dengan batas bawahnya adalah ujung bawahnya 25 kurangi 0,5. Dengan panjang kelas 25 kurang 20, hasilnya 5. Dan jumlah frekuensi sebelum kelas persentil 10 2. Dan frekuensi dari kelas persentil 10 sendiri adalah 8. Maka diperoleh nilai persentil 10, 24,5 tambah 5, 6 kurang 2 per 8. I-nya tadi 10 kali 60 per 100. Hasilnya adalah 6. Dalam kurung hasilnya 6 kurang 2, 4 per 8. 5 kali 4, 20 bagi 8 hasilnya 2,5. Maka diperoleh persentil 10, 27. Yang terakhir adalah persentil 90.
90 kali 60 tambah 1 per 100. Hasilnya 54,9. Tentukan dari sini. Untuk mengetahui posisinya 10. Jumlahkan lagi 20. Belum sampai di angka 54. Lanjut lagi. Tambah 16. 36. Tambah 12. 48. Belum dapat. Lanjut lagi. 48 tambah 8. 56. Sudah melewati angka 54. Jadi kelas persentil 90 adalah 45 sampai 49 dengan batas bawahnya 45 ini kurang dengan 0,5. Panjang kelasnya adalah 45 kurang 40 dan jumlah frekuensi sebelum kelas persentil 90 yang dijumlahkan adalah mulai dari angka 2 sampai 12. Hasilnya 48. Dan frekuensi dari persentil 90 sendiri adalah 8. Masukkan ke dalam rumus, diperoleh 44,5 tambah 5 kali 54 kurang 48. 54-nya diperoleh dari 90 per 100 kali. Dikali dengan N-nya adalah 60. Ini bisa coret, hasilnya 9 kali 6 yaitu 54. Kurang 48 per 8. Hasilnya 6 per 8. 5 kali 6, 30 per 8. Hasilnya 3,75. Jumlahkan dengan 44,5. Hasilnya adalah 48,25. Ukuran statistik yang dibutuhkan dalam perhitungan koefisien keruncingan sudah lengkap. Maka kita sudah dapat menentukan nilai koefisien keruncingan, yaitu 1/2 dari K3 kurang K1. Di mana K3 tadi adalah 43,25, K1-nya 32, dan persentil 90, 48,25 kurang 27. Selesaikan yang dalam kurung, hasilnya 11,25 kali dengan 1/2. Hasilnya 5,625. Sedangkan di bagian bawah 48,25 kurang 27 hasilnya 21,25. Setelah dilakukan pembagian hasilnya adalah 0,265. Bandingkan dengan koefisien keruncingan, di mana koefisien keruncingan pembandingnya adalah 0,263. Jadi ini sama-sama 0. Ini 2 sama ya angkanya, 2, 6 juga begitu. Namun angka yang terakhirnya 5 ini lebih besar daripada angka 3 ini. Maka bentuk distribusinya adalah leptokurtik. Jadi untuk menentukan koefisien keruncingan diperlukan dulu nilai-nilai dari kuartil pertama, kuartil ketiga, persentil 90 dan persentil 10. Demikian pembahasan materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.